alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza istumfirtum famtiru. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan yang mulia, itulah agama Allah yang lurus. 4 bulan itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, akan tetapi yang senantiasa ada itu adalah jihad, bersungguh-sungguh kepada Allah dan niat atau memperbaharui niat. Apabila kamu atau kalian diperintahkan untuk berjihad, maka berangkatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah zuhur rahimakumullah, karena waktu kita terbatas, Islam menawarkan kepada kita 2 pilihan jalan untuk menempuh kehidupan. Maka pada kesempatan pendek ini kita sampaikan perjalanan panjang menuju Allah Rabbul Alamin. Jadi 2 jalan untuk menempuh kehidupan. Pertama, sudah jelas jalan selamat, yaitu jalan menuju Allah. Yang kedua, jalan sesat, yaitu jalannya para setan, para iblis. Maka kita sebagai seorang beriman dituntun oleh Allah, dan Allah bertanya, fa aina tazhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah petunjuk bagi semesta alam. Kemudian liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara mereka yang menempuh jalan menuju kebenaran, yaitu jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Kamu tidak akan dapat menempuh atau menghendaki jalan lurus itu kecuali jalan yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Ini dapat kita tengok nanti dalam surat Infitor, surat yang ke-82, mulai dari ayat 26 sampai 29-30. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jalan-jalan orang-orang yang kembali kepada kebenaran. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu pasti kembali kepada jalan kebenaran itu, dan akan diberitakan oleh Allah kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Oleh sebab itu, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, jalan selamat yang kita tempuh adalah jalan orang yang keluar dari rumahnya menuju keredaan Allah dan Rasulnya. Maka Allah firmankan seperti ayat yang sering kita dengar, wa may yakhruj min baitihi
muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berangkat menuju keredaan Allah dan Rasulnya, kemudian belum lagi sampai ke tempat yang dituju, kematian menemuinya, maka Allah sudah tetapkan baginya pahala yang besar. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di sini kita harus hijrah dengan sesungguhnya. Ada yang disebutkan dengan hijrah fisik, hijrah makani, yaitu ketika sudah terganggu 5 hal itu. Terganggu agama, terganggu jiwa, terganggu akal, terganggu keturunan, terganggu harta. Itu adalah pemeliharaan Islam. Sementara yang pemeliharaan itu sudah terganggu, hifzul din, hifzul nafsi, hifzul nasbi, hifzul mali, hifzul din, hifzul nafsi, hifzul akli, hifzul nasbi, hifzul mali. Ketika 5 hal ini sudah terganggu, maka kita wajib untuk hijrah. Akan tetapi hijrah yang sesungguhnya yang selalu ada itu adalah hijrah keluar dari diri, kehendak diri menuju kehendak Allah. Orang yang keluar dari kehendak dirinya menuju kehendak Allah, itulah orang yang menempuh jalan kebenaran, namanya suluki, namanya hijrah suluki. Karena dia tetap menuju jalan ridha Allah. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, itulah agaknya kenapa di bulan Muharram itu ditetapkan bulan pertama penanggalan Hijriah itu bulan Muharram. Kenapa tidak bulan Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Nabi? Kenapa tidak bulan Rajab sebagai peristiwa Isra Mi'raj dan yang amat dahsyat, tetapi di bulan Muharram? Dikarenakan di bulan Muharram itulah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Di antaranya di bulan Muharram lah kita dengar diterimanya tobat Nabi Adam alaihissalam setelah diganggu dan dibisikkan oleh iblis, sehingga sampai ke bumi. Allah ingatkan kepada sampai ke bumi karena diusir dari surga. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fama yakunu an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nanti bisa kita tengok, kita pelajari kembali di surat Al-A'raf, surat yang ke-7, mulai dari ayat 11 sampai ayat 19. Sungguh kami telah menciptakan manusia, membentuk wajahnya, itulah Adam alaihissalam. Kemudian diperintahkan oleh Allah kepada semua makhluk yang ada di surga untuk memberikan penghormatan kepada Adam. Ini sudah sering kita dengar, tapi pengulangan. Lalu semua makhluk itu memberikan penghormatan kecuali iblis.